Tank Leopard 2 yang dipasok Norwegia tiba di Ukraina. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. Этот шаг может стать началом большой войны. Точно знаем, нам не нужна война, не холодная. Kementerian Pertahanan Norwegia mengatakan bahwa tank Leopard 2 yang dipasok dari negaranya telah tiba di Ukraina pada Jumat. Kemhan Norwegia juga menyampaikan bahwa pelatihan personel Ukraina saat ini sedang berlangsung. Ukraina kini telah menerima tank Norwegia Leopard 2 dan pelatihan personel Ukraina sedang berlangsung. Tulis lembaga itu di Twitter seperti dilansir dari TASS pada Jumat. Dalam pembicaraan keamanan militer dan pengendalian senjata, Kepala Delegasi Rusia Wina Konstantin Gavrilov mengatakan bahwa pengiriman tank berat ke Kiev tidak akan mengubah situasi di Ukraina dan hampir tidak dapat dianggap sebagai bencana. Tidak ada yang baik dalam pengiriman dan potensi pengiriman tank-tank ini, tetapi ini tidak boleh dianggap sebagai bencana. Mereka tidak akan mengubah apapun di garis depan. Tekad kami telah terbukti, kata diplomat itu menekankan. Menurutnya, semua hal tentang pengiriman bantuan tank ke Ukraina tersebut selama ini terlalu dibesar-besarkan. Semua HIPA ini dibuat untuk menundukkan Eropa, benar-benar memungkinkan Amerika untuk paling tidak terlibat dalam hal itu dan melepaskan Eropa untuk melawannya. Lanjutnya, sebelumnya pemerintah AS mengumumkan pada 25 Januari lalu bahwa akan menyerahkan 31 tank M1 Abrams kepada rezim Kiev. Pada gilirannya, pemerintah Jerman mengkonfirmasi juga akan mengirim 14 tank Leopard dari cadangan negara ke rezim Kiev dan memberi wewenang kepada negara lain untuk mengekspor kembali lapis baja tersebut. Kementerian Pertahanan Norwegia dan Slovakia juga mengumumkan niatnya pada 25 Januari lalu untuk menyerahkan tank ke Ukraina. Sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Polandia juga mengumumkan niatannya untuk mentransfer tank ke Kiev. Duta Besar Rusia untuk Jerman Sergei Nesayev mengecam keputusan Berlin untuk mengirimkan tank ke rezim Kiev. Utusan Rusia mengatakan bahwa keputusan itu membawa konflik ke tingkat konfrontasi baru. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan pada 24 Januari lalu bahwa pasukan Rusia akan memusnahkan tank M1 Abrams AS seperti peralatan militer NATO lainnya jika pemerintah AS memutuskan untuk mengirimkannya ke Ukraina. Tidak ada yang baik dalam pengiriman dan potensi pengiriman tank-tank ini, tetapi ini tidak boleh dianggap sebagai bencana. Mereka tidak akan mengubah apapun di garis depan. Tekad kami telah terbukti, kata diplomat itu menekankan. Menurutnya, semua hal tentang pengiriman bantuan tank ke Ukraina tersebut selama ini terlalu dibesar-besarkan. Semua HIPA ini dibuat untuk menundukkan Eropa, benar-benar memungkinkan Amerika untuk paling tidak terlibat dalam hal itu dan melepaskan Eropa untuk melawannya. Lanjutnya, sebelumnya pemerintah AS mengumumkan pada 25 Januari lalu bahwa akan menyerahkan 31 tank M1 Abrams kepada rezim Kiev. Pada gilirannya, pemerintah Jerman mengkonfirmasi juga akan mengirim 14 tank Leopard dari cadangan negara ke rezim Kiev dan memberi wewenang kepada negara lain untuk mengekspor kembali lapis baja tersebut. Kementerian Pertahanan Norwegia dan Slovakia juga mengumumkan niatnya pada 25 Januari lalu untuk menyerahkan tank ke Ukraina. Sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Polandia juga mengumumkan niatannya untuk mentransfer tank ke Kiev.
Duta Besar Rusia untuk Jerman Sergei Nesayev mengecam keputusan Berlin untuk mengirimkan tank ke rezim Kiev. Utusan Rusia mengatakan bahwa keputusan itu membawa konflik ke tingkat konfrontasi baru. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan pada 24 Januari lalu bahwa pasukan Rusia akan memusnahkan tank M1 Abrams AS seperti peralatan militer NATO lainnya jika pemerintah AS memutuskan untuk mengirimkannya ke Ukraina. Sedikitnya 4 orang tewas pada Jumat pagi dalam serangan drone Rusia di dekat Kiev yang menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan Moskow tidak tertarik pada perdamaian. Peluncuran drone-drone itu terjadi ketika Presiden China Xi Jinping meninggalkan Moskow dengan janji persahabatan, tetapi hanya sedikit penyebutan publik tentang perang tersebut. Layanan darurat negara mengatakan pada aplikasi perpesanan Telegram bahwa 2 asrama dan fasilitas pendidikan di Rizhiv 64 km di selatan ibu kota. Sebagian telah hancur dalam serangan semalam. Kepala Polisi Daerah Andriy Nebitov mengatakan 20 orang telah dibawa ke rumah sakit dan beberapa masih hilang menyusul serangkaian ledakan setelah pukul 3 pagi yang menewaskan 4 orang. Sebagian besar lantai atas gedung asrama berlantai 5 hancur akibat serangan itu. Pekerja dengan helm putih dan jaket reflektif memanjat melalui puing-puing bangunan lain yang rusak parah. Kita melihat bahwa musuh sekali lagi telah menyerang infrastruktur sipil dan orang-orang yang tak berdosa tewas. Tulis Nebitov di Telegram sambil menambahkan salah satu korban adalah sopir ambulans yang datang untuk menolong. Pejabat darurat negara mengatakan pencarian korban selamat terus berlanjut setelah serangan yang menurut militer Ukraina melibatkan drone Shahed buatan Iran. Lebih dari 20 drone pembunuh Iran ditambah rudal, banyak insiden penembakan, dan itu terjadi hanya dalam satu malam teror Rusia terhadap Ukraina, tulis Zelensky di Twitter. Setiap kali seseorang mencoba mendengar kata pendamaian, di Moskow perintah lain diberikan di sana untuk serangan kriminal semacam itu. Militer Ukraina mengatakan mereka menembak jatuh 16 dari 21 drone yang diluncurkan ke Ukraina tengah malam dari utara. Rusia yang menginvasi Ukraina 13 bulan lalu tidak segera memberi komentar atas serangan-serangan itu.